Kalian lagi apa? Sini dengerin aku cerita. Hai, ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? The Tiger's Mom Reborn Part 11. Mari kita mulai. Doyun duduk bersandar di sofa ruang tengah. Luna mana? Tumben belum pulang? Gumamnya bingung. Sunwoo juga duduk bersandar di tempatnya. Iya, tadi katanya akan bawa tteokguk. Doyun menoleh dengan mata berbinar. Benarkah? Sunwoo memandang Doyun dan mengangguk membenarkan. Di dapur, Jiwon sedang memotong buah. Matanya menoleh ke ruang tengah, yang kini terasa hidup karena anak-anaknya akan duduk-duduk di sana untuk berkumpul. Sebelumnya, mereka pasti akan berada di kamar masing-masing. Bibirnya membentuk senyuman dan melangkah ke ruang tengah membawa piring buahnya. Ini, makan buah. Sunwoo dan Doyun langsung duduk tegap. Yeay! Jiwon duduk bersama dua putranya. Tersenyum, mereka sangat bersemangat mengambil potongan buah dengan garpu kecil. Bagaimana persiapan tesmu? Tanyanya pada Doyun. Doyun tersenyum lebar. Berkat peralatan yang ibu belikan, aku bisa latihan menggambar di mana saja. Rasanya senang sekali. Jiwon lega mendengarnya. Lalu memandang Sunwoo. Kau bagaimana? Sudah memikirkan kampus mana yang akan kau tuju? Sunwoo berpikir sejenak. Sejak membantu di dapur, ternyata aku sangat suka memasak. Ucapnya pelan. Kedua matanya berbinar saat membahas itu. Untuk belajar memasak harus kuliah. Tentu saja, jawab Doyun. Untuk jadi chef di tempat mewah, kau harus punya sertifikasi. Salah satunya dari perkuliahan. Ia menjelaskan. Jiwon sendiri baru mengetahuinya. Oh, benarkah? Doyun mengangguk membenarkan. Jiwon tersenyum dengan cara Doyun. Sama sekali tidak menghakiminya sama sekali. Tapi, Sunwoo kembali bersuara. Aku tidak ingin menjadi koki yang seperti itu. Doyun memandang Sunwoo penasaran. Ingin yang seperti apa? Sunwoo memikirkan bagaimana menjelaskan apa yang ada di kepalanya. Aku ingin menjadi koki yang seperti ibu, ucapnya. Jiwon tersenyum lucu. Seperti ibu? Sunwoo tersenyum lebar dan mengangguk. Aku ingin memasak untuk hal-hal yang berguna, membuat sesuatu yang bermanfaat, yang membuat orang sehat, bukan hanya kenyang. Jiwon terperangah. Ibu seperti itu? Sunwoo mengangguk-angguk. Aku sehat kan karena makanan ibu. Kalau makanan nenek, aku sakit perut. Jelasnya polos. Doyun berpikir dulu. Kalau begitu jadi ahli gizi saja. Mata Jiwon membesar. Benar, ahli gizi tugasnya seperti itu. Sunwoo senang mengetahuinya. Aku ingin jadi ahli gizi. Jiwon meremas puncak kepala Sunwoo gemas. Ibu percaya padamu. Aku pulang. Minhee bergegas masuk membawa bungkusan dan langsung ke dapur. Jiwon menoleh bingung. Apa itu Minhee? Tetap di sana, Bu. Aku akan membawakannya. Sahut Minhee sembari bergegas melakukan sesuatu di dapur. Jiwon bingung dan memandang dua putranya yang juga tampak penasaran. Tak lama, Minhee ke ruang tengah membawa mangkuk dengan hati-hati. Nah, ia meletakkannya di depan Jiwon. Jiwon terpaku melihat potongan rumput laut kering di atas mangkuk yang membuatnya menggunung. Aroma itu membuatnya seperti nostalgia. Matanya memandang Minhee yang duduk di bawah, di sisi meja. Aku dengar ibu suka tteokguk buatan nenek di musim dingin, dengan banyak potongan rumput laut, ucap Minhee. Tapi karena nenek sudah wafat, tidak mungkin meminta nenek membuatkannya lagi. Ia tertawa kecil. Aku mencarikan tteokguk yang paling rekomendasi di Seoul. Ia memberikan sumpit ke tangan ibunya. Jiwon menatap Minhee tak percaya. Ayo, makanlah, minta Minhee. Doyun dan Sunwoo ikut memperhatikan. Jiwon menatap isi mangkuk, lalu mengaduknya hati-hati. Juga mengambil satu potong tok yang sudah berlumuran rumput laut dan memasukkannya ke mulut. Kuah supnya hangat dan gurih.
Bibirnya membentuk senyuman merasakan jajanan nikmat itu. Minhee tersenyum lebar karena ekspresi ibunya, lalu memandang kedua adiknya yang terlihat ikut senang. Setelahnya dapur. Doyun dan Sunwoo bertugas mencuci piring di dapur, sementara Jiwon dan Minhee duduk di sofa. Bagaimana kau tahu ibu menyukai tteokguk di musim dingin? Tanya Jiwon ingin tahu. Aku mencari tahu tentang Ajusi teman sekolah ibu itu, lalu bertanya padanya. Jiwon membesarkan mata mendengar itu. Mata Minhee berubah antusias. Ternyata Ajusi itu seorang pengacara loh, Bu. Dia bahkan punya firma hukum sendiri. Kantornya di seberang kantor ayah. Jiwon tampak kagum mendengarnya. Dia memang sudah sangat pintar sejak sekolah. Minhee tersenyum. Katanya, Ajusi itu belum pernah menikah loh, Bu. Jiwon menahan tawa dan mencubit pipi putrinya gemas. Bukankah dia terlalu tua untukmu? Candanya. Senyuman Minhee langsung hilang. Ibu! Protesnya sebal. Jiwon tertawa kecil. Ibu akan memasak makan malam. Ia bangkit dan berjalan ke dapur. Jiwon menikmati rutinitasnya sekarang. Apalagi setiap belanja bulanan dia selalu ditemani Sunwoo. Bu, boleh aku lihat bahan makanan di sana dulu? Tanya Sunwoo dengan mata berbinar pada ibunya. Jiwon, yang sedang memilih bawang-bawangan tersenyum. Boleh. Sunwoo tersenyum lebar dan langsung melesat pergi. Jiwon meneruskan kegiatannya, memilih bawang bombay dan paprika yang bersebelahan. Jinhee memperhatikan dari balik rak, melihat Jiwon yang sekarang sudah sendirian. Ia memandang ke atas, terlihat sangat ragu. Namun, ia sampai tidak bisa tidur setelah mengetahui Sang-hun berselingkuh. Dan, sebagai seorang pengacara, ia memutuskan akan memberitahu demi keadilan. Ia mengepalkan tangan dan berjalan dari balik rak, menghampiri Jiwon. Jiwon menoleh mendengar langkah seseorang terlalu dekat dan langsung tersenyum. Ketua kelas, sapanya. Jinhee tersenyum kaku. Sudah 20 tahun aku bukan ketua kelas lagi, candanya. Jiwon menahan tawa. Tapi kau masih ketua kelas di ingatanku. Lalu kembali memilih paprika. Kau sedang berbelanja? Ia bertanya. Jinhee menatap Jiwon prihatin. Wanita lembut dan anggun ini dikhianati oleh suaminya. Jiwon bingung tidak mendengar jawaban dan menoleh. Jinhee sudah membulatkan tekadnya. Ia akan memberitahu Jiwon. Ia menatap kedua mata Jiwon lekat. Tempo hari, aku bertemu Pak Sang-hun. Dia bersama seorang wanita muda. Ucapnya dengan satu nafas, walaupun sangat berat. Ekspresi wajah Jiwon luntur mendengar itu. Jinhee langsung merasa bersalah. Ia menelan ludah. Maaf, Jiwon memperhatikan sekitar, memastikan Sunwoo tidak ada di sekitar mereka. Lalu membentuk senyuman palsu. Mungkin kau salah lihat, ucapnya. Lalu hendak pergi walaupun baru sedikit memilih paprika. Jinhee menyadari gelagat itu dan menahan lengan Jiwon. Jiwon berhenti karena tarikan di lengannya dan menoleh. Jinhee menatap Jiwon tak percaya. Kau sudah tahu? Jiwon menghela nafas dalam, lalu melepaskan tangan Jinhee dari lengannya perlahan. Pelankan suaramu, anak-anakku belum tahu. Bisiknya mengingatkan dan memperhatikan sekitar sekali lagi. Jinhee terpaku mendengar itu. Dahinya berkerut. Kau bertahan demi anak-anakmu? Tanyanya tak mengerti. Jiwon tidak langsung menjawab. Namun akhirnya ia menghembuskan nafas panjang dan memandang Jinhee. Apa yang bisa dilakukan wanita sepertiku? Aku tidak berpendidikan dan tidak bekerja. Bagaimana aku bisa membiayai anak-anakku? Putri sulungku baru masuk kuliah, dan putra keduaku tahun depan akan mulai berkuliah. Ucapnya sedikit frustasi. Dan putra bungsuku berkata akan menjadi ahli gizi. Ia tersenyum perih. Aku tidak ingin impian mereka hancur karena keegoisanku. Jinhee terdiam. Jiwon mengatupkan bibir dulu. Ia menghela nafas dalam dan kembali memandang Jinhee. Seulas senyum muncul di bibirnya.
Aku tidak memintamu mengerti, ucapnya pelan. Tapi setelah menjadi ibu, hal yang paling penting bagiku adalah anak-anakku. Ia mengangguk sopan dan kembali mendorong troli. Jinhee memejamkan mata erat melepaskan emosi, lalu kembali membukanya. Kang Jiwon, panggilnya sembari merogoh saku dalam jas. Jiwon kembali berhenti dan menoleh. Jinhee menghampiri Jiwon sembari menyodorkan kartu namanya. Ini. Jiwon menerima benda itu sembari membaca, lalu mengangkat wajah memandang Jinhee lagi. Jika kau butuh pandangan hukum tentang apapun, Jinhee langsung menegaskan, kau bisa menghubungiku. Tambahnya, aku akan sangat senang membantu. Jiwon tersenyum tipis. Terima kasih, ucapnya tulus. Lalu memasukkan kartu nama itu ke dalam tas tangan dan mendorong troli pergi. Jinhee masih berdiri di tempatnya, memperhatikan Jiwon pergi. Sekeras apapun ia ingin membantu wanita itu, namun dia sadar dia bukan siapa-siapa yang bisa bertindak semaunya. Coba. Penasaran gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya.